Kabar? Saya mau ngomongin tentang iklan minuman. Ada yang pernah nonton iklan minuman nggak? Ada minuman tuh banyak banget. Ada minuman rasa stroberi, ada minuman untuk menghilangkan mengganti ion tubuh, ada pokoknya macam-macam sampai kita tuh bingung gitu. Harusnya ada satu minuman lagi khusus untuk orang yang nggak mau minum. Lo haus nggak? Nggak. Ini ada minuman khusus buat kamu gitu. Makanya kadang saya punya anak kecil, saya emang batasin dia nggak nonton TV gitu ya. Saya lebih suka dia nonton di YouTube aja. Jadi channelnya bisa gua pilihin gitu kan. Cuman dia nggak boleh nonton sendiri. Takutnya kepencet history. Nggak boleh dia, pokoknya nggak boleh lihat aja. Nah jangan pencet history ya, di situ khusus bapak. Gitu. Dan anak-anak sekarang itu juga saya belum memperkenalkan dia ke sosial media. Kenapa? Karena menurut saya, sosial media itu adalah tempat berkumpulan orang-orang suka komplain. Serius, ini gue ngomong gini di TV pasti, nggak gitu tuh kan komplain. Tapi kan nggak gitu, apa sedikit, tapi kan nggak gitu. Orang yang komplain tuh ngeselin nggak sih? Apa-apa dikomplain. Akhirnya apa? Kalau orang-orang suka komplain, akhirnya kalau nggak di unfriend, di block. Jadi biar nggak kelihatan gitu. Sebenarnya dia tetap komplain, tapi nggak kelihatan gitu ya. Cuman yang ngeselin kalau orang suka komplain itu ada di dunia nyata. Kalau dia jadi pelayan restoran misalnya. Malam-malam gitu ya, saya makan nasi goreng. Pak, saya mau pesen nasi goreng. Tapi kan nggak gitu. Malam-malam nggak boleh makan nasi goreng, nanti gendut gitu. Ya udah makan bubur ayam aja. Tapi kan nggak gitu. Bubur ayam itu untuk pagi-pagi. Gue blok, gue unfriend, tiba-tiba dia hilang. Loh mana tadi pelayannya kok nggak ada ya? Tapi ngomongin anak-anak itu memang lucu gitu ya. Anak-anak sekarang itu katanya ada orang yang bilang ketika kita ngomong ke anak-anak itu harus detail. Supaya anak-anak itu paham. Saya ngalamin sendiri nggak gitu-gitu amat. Anak-anak sekarang tuh pinter. Nggak harus selalu detail. Ketika saya bilang, nak, kamu harus bagaikan burung yang cakrawala pandangnya luas. Udah cukup gitu, nggak harus detail. Nggak mungkin ketika saya bilang, nak kamu harus jadi seperti burung. Terus dia sarapan cacing gitu, nggak mungkin. Dia nggak sebodoh itu anak-anak kita. Sarapan cacing, makan bekatul gitu, enggak. Dia tetap biasa aja gitu, ini cuman perlambang gitu. Karena kalau semuanya detail, bakal sulit. Kita repot gitu, menerangkan peribahasa. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Masalahnya cara bedain tupai pandai sama enggak gimana kan? Terus ada lagi, tong kosong nyaring bunyinya. Itu nggak bisa harafiah gitu ya. Tong kosong itu ya belum tentu nggak ada isinya gitu. Orang yang nyaring bunyinya, orang yang banyak ngomong, belum tentu nggak ada isinya. Lah kayak semua komedian kan banyak ngomong kan? Emang dia nggak ada isinya? Jangan-jangan emang iya ya? Enggak percaya, jangan percaya sama itu. Buktinya, Bung Karno itu kenceng loh kalau ngomong. Beri aku 10 pemuda, akan ku guncang dunia. Kenceng kan? Berarti dia ada isinya. Emang kalau dia ngomongnya pelan gimana? Ya beri aku sekitar, berapa ya? Ya 10 deh. Pemuda. Buat apa Bung? Ya guncang-guncang dunia gitu deh. Gak bisa, anak sekarang itu pinter, gak apa-apa kasih aja peribahasa, kasih peribahasa, gak bisa, mereka tuh pinter kok. Zaman dulu menurut saya banyak sekali orang yang nyebelin. Orang yang sok tahu, orang yang banyak yang nanya, itu juga banyak yang nyebelin, tapi yang paling nyebelin tau gak? Orang yang suka nyusahin orang lain. Ini gue sebutin satu-satu. Pencipta TTS itu nyebelin banget. Pencipta teka-teki itu nyebelin. Teka-teki silang. Yang kedua, pencipta puzzle. Tahu kan yang kecil-kecil gitu kan? Gambar udah bagus-bagus, dipotong-potong. Orang lain suruh masang lagi gitu kan? Bikin susah gak tuh? Kenapa sih? Lo yang motong, lo dong yang harusnya nyambung-nyambungin sendiri. Sekarang ini banyak banget polemik. Polemik itu pro dan kontra. Salah satunya ujian nasional. Ujian nasional jadi polemik. Katanya ada yang pro, ada yang kontra. Menurut gue
Ujian nasional tuh bagian kecil dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi nggak harus fokus di situ lah. Ibaratnya mobil mogok, ini fokusnya di kaca spion. Bro, ini kayaknya spionnya ada yang bikin mogok. Mesinnya yang salah. Udah gitu katanya banyak yang bocor. Gue tahu solusinya gimana soal ujian jangan sampai bocor. Tahu nggak caranya? Pakai. Jadi soal ujian tuh dikirim langsung ke perut anak-anak. Tiba-tiba dia, oh ini soalnya. Diisi, wow pensil 2B-nya ketinggalan. Terus yang kedua polemik antara lokalisasi. Ada yang pro dan kontra. Menurut gue pro aja loh di lokalisasi. Tapi yang di lokalisasi cowoknya. Jangan ceweknya. Pelacuran itu seperti kotoran. Harus dikumpulkan di satu tempat. Yang kotor itu cowok, yang pikirannya kotor itu cowok lah. Banyak itu cewek-cewek yang tuh dia pengen membahagiakan keluarganya, pengen anaknya kuliah, dia bekerja seperti itu. Emang ada cowok hidung belang pengen membahagiakan anak dan istrinya, dia pergi ke gitu. Nah, biar hidup kamu bahagia, Bapak mau itu dulu ya. Nggak mungkin kan? Yang terakhir nih polemik tentang hukuman mati. Ada yang setuju? Ada yang enggak? Gue enggak setuju hukuman mati. Karena apa? Hukuman mati itu mengakibatkan orang kesempatan untuk kabur. Karena kita nggak pernah tahu, mayatnya kan nggak pernah dilihatin. Cuma diberitain aja bahwa eksekusi sudah dilakukan. Tapi mayatnya nggak kelihatan. Bisa jadi dia kabur. Dibalikin lagi ke negaranya gitu kan. Gue nggak setuju dengan hukuman mati. Gue setuju dengan hukuman hidup.